Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Sarno SPD SH MSI selaku Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta dengan jajaran pengurusnya yang saya hormati Bapak Pujiono SPD selaku Ketua PGRI Cabang Sokaraja beserta dengan jajaran pengurusnya, dan yang saya hormati serta yang berbahagia Sobat PGRI dan jamaah ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 Ramadan memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini, kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, dan diberi kesempatan untuk ngaji bareng bersama PGRI Kabupaten Banyumas. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Sahibus Syafa'ah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya yang ngaji bareng pada sore hari ini akan senantiasa mendapatkan syafaat beliau fid dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Sobat PGRI dan jamaah ngaji bareng PGRI yang berbahagia, sebelum ngaji bareng pada sore hari ini dimulai, izinkanlah kami perwakilan dari PGRI Cabang Sokaraja perkenalkan saya Ulfah Zuraida SPDI selaku host pada sore hari ini, dan beliau Ustadz Solihin yang akan memberikan tausiah dengan tema pentingnya sedekah di bulan suci Ramadan. Materi yang penting dan harus kita pelajari dan kita dengarkan bersama-sama. Baiklah Sobat PGRI dan jamaah ngaji PGRI, marilah kita simak bersama-sama tausiah dengan tema pentingnya bersedekah di bulan suci Ramadan bersama beliau Ustadz Solihin SPDI. Tafadhol ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pada kesempatan yang sangat baik ini di bulan suci ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, dan seluruh pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas adalah merupakan orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan berbagi, di mana semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
Fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah bagaikan satu butir yang menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai terdiri dari 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendaki. Allah maha luas karunia-Nya, Allah maha mengetahui. Sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, banyak sekali amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan. Satu di antaranya adalah sedekah. Afdalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Seafdol-afdolnya sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah merupakan orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah akan meningkat ketika datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Di antaranya adalah apa? Mengerjakan sedekah di bulan suci Ramadan. Tapi ingat, ketika kita bersedekah harus diperhatikan, ada adab-adabnya. Di antaranya, 1, ketika kita bersedekah ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Sehingga ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain tidak mengucapkan terima kasih, maka tidak masalah. Kenapa? Karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita hanyalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita memberi tanpa menyakiti, ketika kita memberi tanpa menghinakan, ketika kita memberi tanpa mengungkit-ungkit pemberian yang telah lalu, ketika kita memberi tanpa syarat. Jangan sampai kita memberi sambil menyakiti, jangan sampai kita memberi sambil menghinakan, sambil merendahkan, maka bukan ridho dari Allah yang kita dapat, tapi murka dari Allah. Kemudian yang ketiga, memberi yang terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak engkau dapatkan kebaikan sehingga engkau menafkahkan yang engkau cintai. Apapun yang engkau berikan, Allah maha mengetahui. Terus kemudian yang selanjutnya, kita memberi yang memang dibutuhkan. Bisa kepada fakir miskin, janda, yatim piatu, dan lain sebagainya. Dan juga kita memberi yang terdekat terlebih dahulu. Bisa saudara, keluarga, atau lain sebagainya. Nah, berbicara masalah sedekah tidak melulu tentang uang. Allah telah membuka banyak pintu untuk supaya apa? Manusia bisa bersedekah. Nah, bisa saja sedekah dengan tenaganya. Bisa membantu orang yang sedang membangun masjid, membangun musola, membangun jembatan, membangun jalan, atau bahkan bisa saja hanya datang ke masjid membagi takjil. Itu merupakan sedekah tenaga kita. Bisa saja orang yang bersedekah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang untuk supaya tidak berbuat kemungkaran. Atau sedekah kita dengan ucapan-ucapan yang baik kepada saudara kita. Atau sedekah kita dengan membaca Al-Quran, membaca kalimat tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Atau sedekah kita dengan menyeberangkan orang yang butuh pertolongan. Atau bahkan senyum kita kepada saudara kita pun merupakan sedekah. Terus ada juga sedekah jariyah yang amal ibadahnya dan pahalanya terus mengalir.
walaupun kita sudah meninggal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus semua amal ibadahnya, akan terputus semua pahalanya, kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. 1 dan 2 ini bisa sebagai sodakoh bagi kita. Yang pertama adalah sodakoh jariah. Orang yang mampu, orang yang punya harta, bisa sodakoh dengan hartanya, membangun masjid, membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, dan lain sebagainya. Dengan catatan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sedekah jariyah bisa dengan ilmunya. Bapak ibu bisa mengajarkan anak didiknya tentang bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Ketika itu diamalkan, maka akan menjadi sedekah jariyah bagi bapak ibu semuanya. Ya, terus apa keistimewaan, keutamaan, manfaat sedekah itu? Yang pertama, sebagai media penghapus dosa. Sedekah sebagai media penghapus dosa, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Kemudian keutamaan yang kedua adalah media melipat gandakan pahalanya. Kemudian yang ketiga, sedekah bisa menjadi naungan di hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, naungan orang yang beriman di hari kiamat adalah sedekah. Kemudian yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Yang kelima, sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk. Yang keenam, sedekah menjadi obat bagi orang yang sakit. Sedekah juga bisa membuat hidup bahagia. Sedekah bisa membuat harta menjadi barokah. Sedekah juga bisa melapangkan kuburnya, dan lain-lain. Masih banyak keutamaan-keutamaan sedekah. Oleh karena itu, mari di sisa waktu yang masih ada ini, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal sedekah. Mudah-mudahan amal kita yang selama ini kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan meningkatkan amal-amal yang lain di bulan Syawal berikutnya. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PGRI dan jamaah ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, rahimakumullah. Demikianlah tadi telah kita simak bersama-sama tausiah dengan materi pentingnya sedekah di bulan suci Ramadan bersama beliau Ustadz Sholihin SPDI. Dari apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pada intinya sedekah ada 5. Yang pertama, kita memberi ikhlas hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberi itu tanpa harus menyakiti. Yang ketiga, memberi dengan barang yang terbaik yang kita miliki. Yang keempat, memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan yang kelima, memberi kepada orang yang terdekat dengan kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Sobat PGRI dan jamaah ngaji bareng PGRI rahimakumullah. Sebelum ngaji bareng pada sore hari ini saya tutup, izinkanlah saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Sokaraja, jangan lupa mampir ke rumah saya. Senja perlahan mulai menjelma, pertanda sebentar lagi saatnya kita berbuka puasa. Marilah kita tutup
ngaji bareng sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami undur diri, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.